Mohon doanya mudah-mudahan di pertengahan tahun depan kita bisa segera open. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Raffi Ahmad. Boleh duduk di depan, Pak? Ya, duduk di depan. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Raffi Ahmad selaku chairman kita. Kita lanjutkan sambutannya oleh Bapak Rudi Salim juga selaku chairman of Rans Carnaval. Kita akan ada Rans Carnaval Forest atau Jungle Zoo yang luasnya 3-4 kali lebih luas dari ini. Lalu kita ada Rans Carnaval Exhibit yang akan muncul di kota-kota besar di Indonesia yang sistemnya pop up, jadi mungkin seminggu lalu pindah seminggu lalu pindah seminggu. Jadi ini merupakan suatu ekosistem lifestyle baru seperti yang Raffi tadi bilang. Ini adalah vehicle dari Rans Entertainment untuk memulai suatu model bisnis baru, yaitu dunia hiburan seperti kebun binatang ini, walaupun konsepnya berbeda. Tanahnya di sini sendiri 2,6 hektar, terdiri dari berbagai macam pilihan wahana dan permainan. Jadi ada African Biozone, ada Madagaskar Biozone, ada Euro-Asian Biozone, dan banyak sekali hiburan-hiburan dan juga spesies binatangnya juga unik-unik. Ada 31 sampai 35 spesies binatang dengan pilihan-pilihan landscaping yang begitu cakep, begitu indah, dan juga pohon-pohon yang begitu banyak. Jadi ini semoga di Pantai Indah Kapuk 2 ini kami juga berterima kasih ada Bu Susi. Terima kasih sudah dibantu kita di sini di Pantai Indah Kapuk. Pak Robert yang punya tanah ya, kita kerjasama luar biasa sekali. Jadi semoga ini sinergi antara Rans Entertainment dengan partner-partner bisa terus berjalan dan terus mengembangkan lini bisnis yang baik. Karena seperti kita ketahui, Rans Entertainment merupakan platform digital terbesar di Indonesia. 105 juta subscriber total. Mungkin sekarang 120 kali. Jadi itu yang membuat banyak sekali antusiasme dari pasar yang bisa kita streaming ke bisnis-bisnis model seperti ini yang tentunya berdampak pada sekeliling dan juga sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi semua. Baik, terima kasih Pak Rudi Salim atas speech-nya yang memang sebuah motivasi untuk Rans Carnaval karena mau menjadi hadiah bagi Rayanza ya, dan juga nanti akan menghadirkan ulang tahun Rapatar di sini juga. Kemudian pembukaan speech akan kami lanjutkan kepada Ibu Claudia. Boleh untuk maju ke depan sebagai director. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau saya hari ini mau kasih bocoran. Saya kasih bocoran ya, ya. Ya, Pak Didi ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan kasih bocoran mengenai apa sih yang akan ada di Rans Carnaval City Zoo ini. Tadi udah sedikit dikasih hint bahwa kita akan ada sekitar 30 satwa. Itu jenisnya 32 satwa. Dan ini masih terus nambah karena setiap meeting nambah 10 gitu ya. Jadi jangan khawatir, kan pas opening pasti lebih banyak lagi gitu. Karena tiap meeting, wah kayaknya kita perlu nambah ini dan sebagainya. Nah, binatangnya ada apa aja? Ini mulai dari yang buas gitu ya. Jadi kayak ada harimau, ada beruang, kemudian ada wolf, sampai satwa-satwa yang imut-imut nih, yang lucu-lucu, kayak ada burung-burung. Jadi begitu masuk ke zoo-nya, kita akan disambut dengan merak kayak gitu-gitu. Itu meraknya dibiarinin bebas gitu, burung-burung. Nah, sampai yang seimut-imut gitu ya, ada sifakas, ada Pikachu. Nah, kalau ada yang tahu Pikachu itu biasanya ketahuannya di game. Ini ada binatangnya asli. Kemudian ada juga Shaun the Sheep. Anak-anak juga tahu Shaun the Sheep, tapi ini aslinya akan ada di sini. Dan satu lagi yang paling ikonik adalah kita akan punya penguin. Nah, penguin ini juga akan didesain sesuai dengan habitat aslinya, yaitu dengan salju. Nah, semua desain binatang kita sudah konsultasiin dengan ahlinya nih, dengan expert habitatnya, zoo-nya. Jadi kita bangunnya itu seserius itu. Saya sampai diomelin nih kalau bangun nggak sesuai sama habitatnya, sama Alsiap, tim kita untuk membuat habitat sesuai dengan kandang sesuai dengan habitatnya. Saya hari ini beliau nggak bisa datang, tapi itu sangat detail. Jadi kita perhatikan bagaimana satwanya ini bersahabat dengan lingkungannya. Dan yang ketiga juga yang paling penting adalah ketika kita membangun ini, kita mendesain ini dengan konsep green. Jadi mulai dari desainnya tadi sudah disampaikan, semuanya akan hijau, dan sirkulasi airnya kita menggunakan bioswale, artinya semua air akan disirkulat, difilter
jaga lingkungannya ya. Jadi kotoran hewannya, kotorannya semua, waste-nya semuanya akan disirkulat menjadi zero waste. Ekskavator yang sebagai simbolis sebuah pembangunan oleh Rafathar dan juga Vanessa Salim. Kepada awak media bisa untuk mengambil momen ini karena merupakan momen bersejarah. Rafathar dari Rans Entertainment dan juga Vanessa dari Practice merupakan sebuah perwakilan atas antusiasme penonton kita, antusiasme anak-anak di Indonesia. Press conference akan dilakukan di depan panggung di dalam tenda. Kepada awak media dipersilakan untuk siap-siap. Baik, kepada awak media dipersilakan untuk mundur karena space-nya akan kita pakai untuk press conference. Ari dari Tablet Bintang, mungkin Mbak Gigi boleh menjelaskan ide awal siapa yang menggagaskan gitu kebun binatang seperti itu? Dari Bapak Raffi sih ya. Raffi waktu itu ya pengen bikin, karena kita kan tadinya kan sebenarnya sebelum pandemi ini kan pengen bikin Rans Karnaval waktu itu kan. Yeah. Terus kan karena pandemi nggak bisa, terus ya udah akhirnya kita pikir ya udah mau bikin apa lagi ya gitu. Kebetulan punya, alhamdulillah dapat rezeki baru, ada anak lagi. Terus Rafathar lihat banyak anak-anak Indonesia, kayaknya pasti senang banget gitu kalau ada tambahan tempat yang nggak hanya anak-anak aja sih, anak-anak keluarga semuanya bisa, yang bisa spend waktu bareng-bareng sama keluarga. Akhirnya ya udah, karena ada sebelumnya juga kita udah mau bikin sportainment, akhirnya kita bikin lagi gitu. Kerjasama lagi dengan Korudi Salim nih seperti apa mungkin? saya ini anak buah ini pegawai Nagita selanjutnya PNS saya PNS kita. Siapa ketika ada ide itu sambutan Korudi seperti apa, langsung berjalan? Ya tentunya kita langsung cari asesmen di mana kira-kira bisa dilakukan, terus sumber daya manusianya bagaimana, akhirnya ketemulah Buklau jadi membantu kita sebagai CEO di sini. Akhirnya kita bikin konsep, dan ya ini salah satu sebagai hadiah ulang tahun kelahiran dari Rayanta juga. Rafathar suka semuanya sih, maksudnya ya kalau anak-anak kebetulan Rafathar suka gitu lihat binatang-binatang, tapi sebenarnya harus digarisbawahi lagi, ini memang zoo gitu, tapi sebenarnya lebih dari itulah, nggak hanya melulu soal binatang. Jadi kebun binatang ini, zoo ini tuh bisa jadi tempat juga buat orang-orang mungkin yang nggak pengen ngeliat binatang juga akan bisa refresh juga di sini. Nah, anak sendiri pada excited kan kalau dengan adanya Nggak hanya anak-anak insya Allah, tapi ibu bapaknya, terus mungkin anak-anak muda, semuanya sih insya Allah bakal excited gitu melihat nanti. Konsepnya seperti apa, Mbak? Konsepnya Ya. kalau boleh hayal-hayal tuh kayak City Zoo kayak di New York gitu. Jadi semua orang tuh bisa datang keluar, jadi bisa piknik, bisa main bareng. Apalagi sekarang kan karena pandemi kayak gini, pasti orang banyak yang kepengennya tuh cari tempat untuk apa tuh outdoor ya. Jadi bisa jadi satu pilihan yang baru lagi nanti buat teman-teman keluarga di Jakarta. Berapa lama pembangunan? Apakah memang dari melibatkan orang lokal aja atau memang diambil dari negaranya? Oke, jadi kalau untuk pemeliharaan satwanya kita ada namanya zoo, jadi memang zoo expert itu yang memang semua pengelola zoo yang lebih bersaing sama wisata di sini. Kemudian kita juga kerjasama dengan dokter hewan, jadi memang ahli dari satwa-satwanya sendiri, karena spesifik satwa itu beda-beda. Jadi ahli-ahlinya kita sudah kerjasama, bahkan sejak sekarang pun kita